Halo, selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk ke persamaan trigonometri bentuk a cos x ditambah b sin x sama dengan c. Nah, untuk menyelesaikan persamaan bentuk a cos x ditambah b sin x sama dengan c, maka kita akan mengubah bentuknya menjadi persamaan cos, yaitu k cos x min alpha. Nah, untuk mengubah bentuk ini kita menggunakan rumus cos selisih sudut ya. Cos A min B itu sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B ya. Maka kalau saya punya cos X min alpha menjadi cos X cos alpha ditambah sin X sin alpha. Nah, di sini cos alpha dan sin alpha saya misalkan. Cos alfanya saya misalkan A, kemudian sin alfanya saya misalkan sebagai B. Maka persamaan ini akan menjadi, ya, ini tadi A berarti A cos X, kemudian yang ini menjadi B sin X. Nah, bagaimana kita akan mengubah cos X min alpha ini menjadi bentuk K cos X min alpha ya. Nah, maka kita misalkan lagi. Nah, kita misalkan K cos X min alpha tadi sama dengan A cos X ditambah B sin X ya. Nah, maka kita ingat lagi rumus cos selisih sudut tadi ya. Nah, kita masukkan ke sini menjadi K dikali cos X cos alpha ditambah sin X sin min alpha. Ruas kanannya masih tetap sama, A cos X ditambah B sin X, kemudian menjadi K cos X cos alpha ya, K nya kita kalikan masuk K sin X sin alpha. Nah, dari persamaan ini diperoleh K cos X cos alpha sama dengan A cos X. Nah ya, jadi K cos X cos alpha sama dengan A cos X, kemudian K sin X sin alpha sama dengan B sin X. Nah, maka ini kita sederhanakan cos X nya bisa kita bagi dengan cos X, maka menjadi K cos alpha sama dengan A, ya, ruas kanan tinggal A. Kemudian yang ini sin X nya bisa kita sederhanakan ya, bisa kita coret, maka K sin alpha sama dengan B, ini kita sebut sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2. Nah, maka diperoleh ya A kuadrat tambah B kuadrat ya. Kalau ini kita kuadratkan maka menjadi K kuadrat cos kuadrat alpha ditambah ini juga kita kuadratkan K kuadrat sin kuadrat alpha. Nah, K kuadratnya kita keluarkan dengan sifat distributif ya. Berarti cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha yang di dalam kurung. Kita ingat identitas trigonometri ya. Ini sama dengan 1, maka K kuadrat dikalikan 1 sama dengan K kuadrat, sehingga K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini untuk mendapatkan K nya ya. Untuk mendapatkannya, K nya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencari alfanya ya. Kita akan mencari alfanya. Nah, dari 1 dan 2 tadi kita mendapatkan persamaan K cos alpha sama dengan A dan K sin alpha sama dengan B. Ini berarti apa? K sama dengan alpha dibagi A dibagi cos alpha, kemudian yang kedua K sama dengan B dibagi sin alpha. Nah, ini nilainya sama dengan K ya, maka bisa kita bentuk persamaan menjadi A cos alpha sama dengan B sin alpha. Dari dua persamaan ini kita kalikan sin alfanya ke kiri menjadi sin alpha per cos alpha, kemudian A nya menjadi ke bawah ya, B per A. Nah, sin alpha dibagi cos alpha itu apa? Ya, benar, tan alpha ya. Maka tan alpha sama dengan B per A. Nah, nanti untuk mencari alfanya berarti akan dari B per A gitu ya.
Jadi kalau kita punya persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan kalau kita punya persamaan A cos X ditambah B sin X, bisa kita ubah persamaannya menjadi persamaan cos, yaitu K cos X min alfa, di mana K-nya ini kita cari dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, A-nya koefisien cos X, B-nya koefisien sin X, dan tan alfanya adalah B per A. Baik, kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X min akar 3 cos X min akar 3 sama dengan 0 untuk X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Kita ubah persamaannya menjadi akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan akar 3, ya, ini sesuai dengan nilainya A cos X ditambah B sin X, ya, untuk mempermudah pengerjaan. Nah, kita misalkan akar 3 cos X ditambah sin X ini akan kita ubah menjadi K cos X min alfa, ya. Nah, dari persamaan ini kita tahu A-nya min akar 3, B-nya 1, dan C-nya adalah akar 3. Nah, kita akan mencari K dan alfanya. Yang pertama kita cari K. K tadi akar A kuadrat ditambah B kuadrat dengan akar min akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat akar 4, ya, sama dengan 2. Kemudian tan alfa sama dengan B per A, maka tan alfa sama dengan 1 per min akar 3. Nah, kita lihat persamaannya di sini cosnya bernilai negatif dan koefisien cosnya bernilai negatif dan koefisien sin X-nya bernilai positif. Maka cos bernilai negatif dan sin bernilai positif itu di kuadran, ya, di kuadran 2, ya. Maka alfanya ini terletak di kuadran 2. Tan berapa yang nilainya sama dengan 1 per akar 3? Ya, tan 30, ya. Karena dia di kuadran 2, maka alfanya adalah 180 kurangi 30, ya. Alfanya 150 derajat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menyusun persamaan menjadi K cos X min alfa sama dengan T. Tadi K-nya 2, alfanya 150, maka persamaannya 2 cos X min 150 sama dengan akar 3. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan ini, ya, persamaan cosinus. Baik, 2 cos X min 150 sama dengan akar 3, maka cos X min 150 sama dengan setengah akar 3. Ingat untuk menyelesaikan persamaan cos kemarin apa? X sama dengan alfa ditambah K kali 360 dan K dan X sama dengan min alfa ditambah K kali 360, ya, ini tadi, ya. Nah, setengah akar 3 itu cos 30 derajat, ya. Nah, ini sebagai alfanya, ini sebagai X-nya, maka X min 150 sama dengan 3 ditambah K kali 360 dan min 30 ditambah K kali 360. Ini kita pindah ruas kanan menjadi 180 derajat. Yang ini kita pindah kanan ditambah 150 derajat berarti 120 derajat, ya. Kita pilih K-nya, K-nya 0 berarti ini 180 dan ini 120. Untuk K-nya 1 nanti lebih dari 360. Jadi yang memenuhi hanya 120 dan 180 derajat. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa untuk video pembelajaran selanjutnya, ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.